Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swastilangi, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu kali ini menampilkan episode pertama dengan judul Tumenggung Murti Wandawa. Tubuh Pinaka Swasti Ratu terasa bergetar dan menggigil ketika ia memperhatikan dengan cermat orang yang berdiri di hadapannya ternyata bukan ayahnya. Orang itu memiliki rambut yang panjang dan sebagian telah berubah warna menjadi putih. Itulah yang membedakan antara ayahnya dengan orang yang berdiri di hadapannya saat ini. Tetapi Pinaka Swasti Ratu tetap tidak mengerti mengapa wajah orang itu. Siapa kau, Nduk? Tiba-tiba saja memanggilku ayah. Loh, mengapa malah menangis? Ada apa? Apakah ada sesuatu yang terjadi pada dirimu, Nduk? Saya sedang mencari ayah. Mencari ayahmu? Maaf, Paman. Bolehkah saya yang berbicara mewakilinya? Saya akan menjelaskan mengapa ia menganggap Paman adalah ayahnya. Oh, iya. Silakan, Ger, silakan. Apakah benar Paman bernama Biku Dewa Hastu? Iya, itu namaku. Ada apa? Menurut keterangan yang kami dapat dari ayah, Paman adalah saudara dari ayah kawan saya ini. Saudaraku? Siapa nama ayahmu, Nduk? Ayahku bernama Galuh Urang. Kau anak Galuh Urang? Benar, Paman. Jagat Dewa Batara. Sembah sujudku. Siapa namamu, Nduk? Ayah memberiku nama Pinaka Swasti Ratu. Pinaka Swasti Ratu. Iya. Sebuah nama yang manis dan penuh dengan makna. Aku tidak mengira sama sekali di dalam usiaku yang menjelang senja ini masih dapat bertemu dengan anak saudara kembarku, Galuh Urang. Jadi, Paman saudara kembar dengan ayah? Iya. Betapa sejuk tatapan mata Biku Dewa Hastu, bagaikan beningnya telaga. Jika mata dapat dikatakan sebagai jendela jiwa, maka nampaklah betapa pemiliknya adalah orang yang sudah tidak terikat lagi oleh gemerlapnya dunia. Pinaka Swasti Ratu tidak menolak ketika pamannya Biku Dewa Hastu itu membimbingnya. Sedangkan Kameswara mengikutinya di belakang dengan setumpuk tanda tanya dalam hatinya. Ketika sampai di rumah, pamannya mempersilahkan duduk di ruang tamu yang sederhana. Tidak ada perabotan yang bernilai kecuali selembar tikar yang terhampar di seluruh ruangan. Kemana ayahmu pergi, Nduk? Saya tidak tahu, Paman. Saya telah mencarinya kemana-mana, tetapi tidak saya dapatkan jejaknya. Gadis itu menceritakan dengan panjang lebar tentang kepergian ayahnya, tentang kemana ia telah mencarinya, sampai akhirnya ia bertanya kepada Ki Ageng Pesanggaran.
Oh, begitu. Dan menurut Ki Ageng Pesanggaran, hanya paman yang dapat menceritakan alasan-alasan apa sehingga ayahmu pergi meninggalkan kau dan para murid perguruan. Begitu? Benar, Paman. Nduk. Pernahkah ayahmu menceritakan dirinya di waktu ayahmu masih muda sebelum kau lahir? Tidak, Paman. Bahkan aku mempunyai seorang paman di Paralingga ini. Ayah tidak memberitahunya. Oh, iya. Begitu rapat ayahmu menutup dirinya. Baiklah, Nduk. Paman akan bercerita. Ya, memang sudah waktunya kau mengetahuinya. Kau sudah cukup dewasa untuk mendengar semuanya. Tetapi sebelumnya, Paman ingin bertanya padamu, anak muda. Apa hubunganmu dengan anakku ini? Dia teman seperjalanan denganku, Paman. Dia putra kedua Ki Ageng Pesanggaran. Oh, putra Ki Ageng Pesanggaran. Namaku Kameswara. Aku sedang dalam perjalanan menuju ke kota Raja Kediri untuk mencari jejak kedua orang tuaku yang sebenarnya. Oh, iya. Rupanya kau juga sedang menghadapi banyak persoalan, Kameswara. Ya, tapi tidak apa. Dengan banyaknya persoalan itu akan membuat kita berpengalaman. Akan membuat kita tegar dalam menghadapi persoalan yang akan datang. Bumi yang kita diami ini berputar, dan terus berputar. Sebagai buktinya, matahari terbit, kemudian tenggelam, digantikan oleh bulan. Bulan pergi, digantikan kembali oleh bumi. Ya, sepertinya memang sudah diatur dalam pembagian tugasnya menerangi bumi ini. Bumi itu tidak bedanya dengan kehidupan kita. Perjalanan hidup kita seirama dengan bumi yang berputar. Kadang-kadang akan tumbuh persoalan. Tetapi justru itulah yang namanya keseimbangan. Harus ada persoalan. Ya, sayang sekali Paman tidak tahu begitu banyak mengenai kehidupan ayahmu, Ki Ageng Pesanggaran. Yang Paman ketahui hanyalah di waktu mudanya itu, ayahmu itu bernama Kanigara. Seorang anak muda yang memiliki ilmu kanuragan yang tinggi. Aku tidak bisa bercerita apapun padamu, Kameswara. Terima kasih, Paman. Iya. Nah, sekarang dengarkanlah cerita Paman ini dengan baik-baik. Kau juga boleh mendengarnya, Kameswara. Dewa Hastu kemudian memperbaiki duduknya. Dibukanya jendela ingatannya, kemudian menerawang ke suatu masa yang pernah dialaminya. Matanya memandang ke arah bukit yang berdiri tidak jauh dari rumahnya. Kameswara dan Pinaka Swasti Ratu duduk berdiam diri di tempatnya masing-masing sambil memperhatikan pamannya. Pada waktu itu ada 3 orang bersaudara yang semula hidup dengan rukun, tidak pernah berselisih, apalagi bertengkar. Pada suatu hari, kerukunan itu pudar dengan munculnya seorang gadis yang sangat cantik dan sangat mempesona. Ketiga saudara itu ingin merebut hati gadis itu. Nah, muncullah persaingan di antara mereka yang berusaha untuk mendapatkan gadis itu.
Adik Galuh Urang, kau harus mengalah padaku. Aku saudara tuamu. Aku yang sudah seharusnya berpikir tentang seorang istri. Kau masih muda. Jangan bermain cinta dulu. Perbanyaklah kau pelajari ilmu kanuragan. Maaf, Kakang Sakyamurti. Seharusnya memang begitu. Tapi entah kenapa, aku tidak bisa melupakan Luh Saraswati. Luh Saraswati berjanji akan mendampingi hidupku untuk selamanya. Aku tidak akan kawin buru-buru. Biarlah kami berdua menunggu Kakang sampai Kakang menemukan jodoh. Pilihlah gadis lain. Biarlah aku dan Luh Saraswati untuk bersatu. Aku tidak berniat mengambil Luh Saraswati dari sisimu. Namun entah karena apa, rasanya aku ini tidak bisa hidup tanpa Luh Saraswati di sampingku. Untuk itu, aku hanya minta pengertianmu. Kakang, cinta itu tidak bisa dipaksakan. Dia tumbuh dengan sendirinya. Luh Saraswati mencintaiku, begitu juga aku. Aku mohon Kakang tidak memaksakan agar Luh Saraswati mencintai Kakang. Walaupun Kakang mencintainya, kita harus tegar dan tanggap menghadapi persoalan ini. Apapun yang akan terjadi, Luh Saraswati tetap harus mendampingiku. Karena memang itulah janjinya. Jangan pisahkan kami, Kakang. Adik Galuh Urang, kau telah berbuat curang, adik. Kau telah meracuni hati dan perasaan Luh Saras. Tidak. Luh Saraswati telah menjatuhkan pilihannya kepadaku karena kemauannya sendiri. Adik, ku minta kau mengalah untukku. Aku sangat mencintainya, adik. Luh Saraswati bukan barang mati yang seenaknya bisa diberikan begitu saja, Kakang. Kalau aku menuruti kemauan Kakang Dewa Hastu, itu berarti aku akan melukai hati dan perasaannya. Apakah dengan demikian kita sebagai saudara harus berperang tanding memperebutkan gadis itu? Rupanya kau tidak jauh berbeda dengan Kakang Sakyamurti. Aku tidak menghendaki perpecahan, tapi justru sikapmu sendiri yang menyebabkan perpecahan itu. Sekarang kita telah berkumpul. Tentukan pilihanmu, Adiluh. Siapakah di antara kami bertiga yang kau pilih sebagai pendamping hidupmu? Apakah aku, Kakang Sakyamurti, atau saudara kembarku Dewa Hastu? Pilihlah. Jika kau memilih Kakang Sakyamurti, maka aku dan Kakang Dewa Hastu akan menang. Sebaliknya begitu juga. Jika kau memilih Kakang Dewa Hastu, maka aku dan Kakang Sakyamurti akan mengalah. Jika kau memilih aku, maka kedua saudaraku ini akan mengalah. Jangan menangis, jawablah. Aku telah menyebabkan perpecahan di antara kakang semuanya. Katakanlah, Adiluh. Benar Luh Saras. Cepat tentukan siapa pilihanmu. Dan tentu saja, kau akan bahagia bila kau memilih aku, Sakyamurti. Aku harus jujur dengan kata hatiku. Aku mencintai Kakang Galuh Urang. Lepaskan! Lepaskan aku! Aku mencintaimu dengan setulus hatiku. Tidak. Tetapi kau telah melecehkan aku, sehingga aku merasa menjadi lelaki yang tidak berharga. Adik Galuh Urang boleh memiliki cintamu, tetapi mahkotamu aku yang nikmati. Jangan! Tidak ada gunanya kau melawan Luh Saras. Dan percuma kau berteriak, karena tidak ada orang di tempat yang sunyi ini. Jantung Pinaka Swasti Ratu berdetak keras begitu mendengar cerita tentang ibunya yang diperkosa oleh saudara tua ayahnya. Seakan ia melihat sendiri bagaimana ibunya meronta-ronta berusaha menghindari perkosaan. Tidak terasa air matanya mengalir deras membasahi pipinya. Beberapa saat suasana menjadi hening. Tidak ada satupun dari mereka yang berkata-kata. Yang terdengar hanyalah isak tangis Pinaka Swasti Ratu. Kuatkan hatimu, Nduk. Itulah yang telah dialami ibumu. Setelah itu ibumu seperti orang yang mengalami sakit binatang. Ibumu hamil. Tetapi untunglah adik Galuh Urang tetap mencintainya
dan melindunginya dengan mengawini ibumu. Kalau begitu, aku ini bukan anak ayah Galuh Urang. Ya, sebenarnya lah kau anak Kakang Sakyamurti. Tetapi perilakumu mengalir kasih sayang ayahmu Galuh Urang. Biadab! 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 Sakyamurti keparat! Pinaka, tunggu! Pinaka Swasti Ratu sangat terpukul hatinya setelah mengetahui asal-usul dirinya. Gadis itu tergoncang jiwanya. Merasakan duka yang sangat dalam, dia berlari dan terus berlari sampai akhirnya tiba di sebuah bukit. Kameswara Pinaka, tunggu! Berhenti! Lepaskan tanganku! Lepaskan! Tenanglah. Jangan biarkan hatimu bergolak. Sadarlah, Pinaka. Bagus. Menangis adalah lebih baik. Tumpahkan segala pepat perasaanmu. Menangislah sepuas-puasmu. Tetapi jangan kehilangan nalar. Ternyata kata-kata Kameswara mampu menyejukkan hati gadis itu. Gadis itu kemudian duduk di atas sebuah batu besar sambil tetap menangis. Ditumpahkannya segala beban jiwanya dengan tangisan. Kameswara menunggu di sampingnya sambil berusaha menenangkan gadis itu. Kemudian tangis. Mengapa nasibku begini? Betapa kotornya aku. Sungguh sangat menjijikkan aku ini. Mengapa kau merasa dirimu kotor? Mengapa tumbuh perasaan seperti itu? Hah? Aku lahir dari perbuatan yang sangat tercela. Sangat hina. Aku terlahir karena terpaksa. Hasil sebuah pemerkosaan. Apakah namanya itu? Apapun namanya, itu bukan kesalahanmu. Tidak ada hubungannya dengan jati dirimu. Kau tidak boleh merasa hina. Sebuah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang di masa silamnya sama sekali tidak beralasan jika harus menyebabkan orang lain menanggung bebannya. Ingat, Pinaka, semua bayi yang lahir ke dunia ini dalam keadaan suci tanpa setetes pun dosa. Pada kenyataannya, itulah yang aku rasakan sekarang. Jangan menipu aku. Ternyata aku terlahir akibat dari sebuah pemerkosaan. Siapa yang mampu menghapusnya? Siapa Kameswara? Kata-kata itu, Kameswara pun terbungkam. Dia tidak tahu harus mengucapkan apa, apalagi untuk menenteramkan hati gadis kecil itu. Kemudian gadis itu mendekap wajahnya dan tangis. Kameswara memegang tangan Pinaka Swasti Ratu dan perlahan-lahan diajaknya untuk bangkit. Gadis itu tidak menolak. Perlahan-lahan dia berdiri dan kemudian melangkah. Kameswara menuntun di sampingnya. Bersama-sama kemudian mereka menuruni bukit kembali ke rumah pamannya, Biku Dewa Hastu. Tidak berapa lama kemudian mereka telah sampai dan langsung menemui pamannya. Gadis itu berusaha dengan segenap kemampuannya meredakan semua gejolak perasaannya. Suasana menjadi sedikit agak kaku, namun Kameswara mencoba meredakannya.
Silakan Paman. Silakan dilanjutkan ceritanya. Pinaka Swasti Ratu sudah siap mendengarkannya. Ya, baiklah Kameswara. Ya, memang berat rasanya Pinaka Swasti Ratu mendengar cerita tadi. Tetapi memang sudah waktunya dia harus mendengarnya. Semua sudah terjadi, dan yang sudah terjadi tidak mungkin dapat dihapus. Ya, kita harus pasrah menerimanya. Karena kalau kita sadari, semua itu memang sudah digariskan oleh Sang Maha Pencipta. Sang Maha Pencipta telah membuatnya begitu. Kita tak kuasa menolaknya. Tak ada satu manusia pun yang dapat menolak keinginan Sang Maha Pencipta. Dah, Nduk, sekarang dengarlah lanjutan cerita pamanmu ini. Kembali lelaki tua itu memperbaiki duduknya. Matanya menerawang, berusaha menembus batas kenangan yang telah terjadi dan yang telah dialaminya di masa silam. Masa yang telah jauh lewat, membayangkan dirinya dikala masih muda. Adik Galuhurang, aku mengerti perasaanmu. Kumohon janganlah kau samakan aku dengan Kakang Sakyamurti. Kakang Sakyamurti telah membuat aib. Aku tidak menyangka sedemikian buruk hatinya. Sekarang ia pergi entah kemana. Ia telah berbuat licik dan pengecut. Ia bukan lagi manusia tetapi binatang. Sekarang kau Kakang Dewa Hastu, kau juga menginginkan Luh Saras. Apakah kalau kau mendapat kesempatan akan melakukan hal yang sama? Tidak Adik Galuhurang. Jangan mempunyai dugaan buruk seperti itu. Nafasku telah terboreh sebuah luka yang berdarah. Jangan terlalu lama kau berada di hadapanku, Dewa Hastu. Aku melihatmu seperti melihat Kakang Sakyamurti. Cepat kau pergi dari sini. Dan jangan temui aku lagi sepanjang umurmu. Karena aku akan membunuhmu. Aku terpaksa pergi, meninggalkan kediaman kami. Ya, sedih sekali rasanya harus berpisah. Saat itu aku menyadari betapa sakitnya berpisah dengannya. Galuhurang saudaraku, bahkan lebih dari itu, dia saudara kembarku. Namun, ya, aku tidak mempunyai pilihan lain. Aku pergi meninggalkannya, tetapi tidak jauh. Aku tinggal di tempat seorang sahabatku. Dari sanalah aku terus mengamati bagaimana perkembangan hubungannya dengan Luh Saraswati, si gadis yang malang itu. Suatu hari, aku mendengar sebuah upacara perkawinan. Dan ternyata mereka menjadi suami istri. Tetapi aku tahu bahwa perkawinan itu hanyalah untuk melindungi Luh Saraswati yang hamil. Karena kehamilan itu bukanlah perbuatan Galuhurang. Ia tidak melakukan tugas layaknya sebagai seorang suami. Galuhurang tidak melakukan hak yang dipunyainya sebagai seorang suami. Dan aku mengetahui bahwa itulah penderitaannya yang paling dalam. Ya, rupanya dewa-dewa yang bersemayam di langit sana berkehendak lain dari apa yang diinginkan oleh adik Galuhurang dan istrinya. Ketika saatnya Luh Saraswati melahirkan,
rasanya sakit sekali. Aduh, Kakang. Tolong, Kakang. Kau pasti akan melahirkan anakmu. Tunggu, aku akan mencari dukun. Jangan. Kakang jangan pergi. Aku sudah tidak tahan lagi. Apa yang harus aku perbuat, Lu? Kakak, aku tidak tahan. Aduh, Kakak. Luh Saras yang malang itu akhirnya berhasil melahirkan bayinya. Namun, untuk perjuangannya itu, dia sendiri gugur. Ibumu hati Galuh orang sangat terguncang jiwanya ditinggal oleh Luh Saras. Pada bulan purnama pertama setelah ibumu dikebumikan, ayahmu pergi membawa bayi itu merantau dengan satu tujuan, mencari Kakang Sakyamurti untuk membalas dendam. Akhirnya mereka bertemu. Terjadilah pertempuran hidup dan mati. Namun karena bekal kanuragan yang dimiliki oleh Sakyamurti jauh lebih tinggi, maka ayahmu tidak mampu meraih angan-angannya membunuh Kakang Sakyamurti. Paman, di manakah kira-kira ayahku berada? Dan di manakah tempat tinggal Sakyamurti? Di manakah, Paman? Menurut perkiraanku, Iya, Paman. Ayahmu pergi untuk mencari Kakang Sakyamurti. Sedangkan tempat tinggal Kakang Sakyamurti sulit diketahui. Karena orang itu tidak menetap di satu tempat. Dan ia selalu berganti-ganti nama. Tapi aku punya perkiraan. Mungkin ayahmu berada di Pandaringan sebelum mencari Kakang Sakyamurti. Pandaringan? Iya. Di manakah itu, Paman? Pandaringan terletak di pantai laut selatan. Di sanalah tempat kami tinggal sewaktu muda. Dan di sanalah juga jenazah ibumu dimakamkan. Kalau begitu, izinkanlah kami untuk pergi ke sana. Iya. Tentu saja Paman izinkan. Tetapi sebaiknya tinggallah di sini dulu barang sepekan. Paman akan memberikan sesuatu pada kalian. Kameswara dan Pinaka Swasti Ratu tidak menolak permintaan pamannya itu. Ternyata selama mereka tinggal, pamannya sering memberikan nasihat dan petunjuk yang sangat berguna pada mereka berdua. Pada suatu hari, pamannya mengajak mereka pergi ke suatu tempat. Kita akan menuju kemana, Paman? Paman akan menunjukkan sesuatu pada kalian. Ayo, mari ikut Paman. Indah sekali gua ini. Banyak gambar-gambar di dinding gua dan patung-patung. Siapakah yang membuat gambar-gambar dan patung-patung ini? Apakah Paman? Ya, benar. Untuk kenangan, Paman mencoba membuat gambar-gambar keluarga Paman. Paman mencoba memahatnya dengan sebaik-baiknya. Ya, inilah hasil karya Paman. Itu yang paling tengah adalah gambar Paman. Sedangkan yang di sebelah kanannya adalah gambar ayah Mundu, Galuh Urang. Dan yang di sebelah kiri gambar Paman adalah gambar Kakang Sakyamurti. Pahatan Paman bagus sekali.
Ya, baiklah. Sekarang, ayo kita ke sana. Pinaka Swasti Ratu memandang gambar-gambar yang berada di dinding goa. Dia memandang gambar-gambar itu dengan rasa takjub. Diperhatikannya gambar ayahnya ketika berusia muda. Hatinya bergetar. Kemudian dia melangkah mengikuti pamannya. Nah, kau tentu mengenali patung siapakah itu? Mereka adalah ayahku, paman, dan yang satu lagi adalah paman Sakyamurti. Iya. Nah, sekarang lihatlah ke sebelah sana. Biku Dewa Hastu menunjuk pada sebuah patung yang terletak di sudut goa. Pinaka Swasti Ratu bergetar melihat patung itu. Jantungnya berdetak keras sekali. Dan kemudian badannya menjadi menggigil. Keringat dinginnya keluar dari seluruh tubuhnya. Tidak terasa, dari kelopak matanya menetes air mata. Gadis itu terus memandangi patung yang berada di hadapannya. Perlahan-lahan dia menjatuhkan diri dan memeluk patung sekeras-kerasnya. Isak tangisnya tak dapat lagi dibendungnya. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Patung siapakah yang membuat gadis itu menjadi sedemikian sedihnya? Untuk mengetahuinya, silakan menunggu kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.